الحمد لله الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مصرف الأمور كما يشاء ويختار أحمد على كل حال وأعوذ به من حال أهل النار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وكل شيء عنده بمقدار وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الخاتم المختار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما ألقى الخاتم لما ساق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار عظيم أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى الذي خلقكم واستعينوا على طاعته بما رزقكم وحافظوا على الفرائض والسنن وأكثروا ذكر الله فإن ذكره يعدل عتق الرقاب وتوبوا إليه إنه يحب التوابين ويحب المتطهرين. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Saya berwasiat kepada hadirin semua, bil khusus kepada diri saya pribadi. Marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan iman dan takwa inilah yang mengantarkan keselamatan kita, kebahagiaan kita, kemuliaan kita di dunia dan di akhirat nanti. Dan di antara cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa ini kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana kita di alam dunia ini memperbanyak teman-teman, sahabat-sahabat yang soleh, berkumpul dengan ulama, berkumpul dengan orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli ibadah, sebab berkumpul dengan mereka ini membawa keberkahan di dunia dan di akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqina ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Al-ahillau utawi orang-orang yang mempunyai rasa cinta kasih sayang di dunia. Hanya orang-orang yang mempunyai sahabat yang saling mencintai satu dengan yang lain. Yaumaidin pada hari itu, pada hari kiamat, ba'dum li ba'din adu. Sebagian dari mereka dan sebagian yang lain, artinya sesama sahabat saling bermusuhan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ini peringatan kepada kita. Maka oleh karena itu jangan kita sembarangan. Jangan kita ini mengambil teman dengan tanpa kriteria menjadi orang-orang yang soleh mendekatkan diri kepada Allah. Sebab banyak nanti di akhirat orang-orang saling yang di dunianya dia seia sekata mempunyai teman karib yang luar biasa, tetapi nanti di akhirat ia saling bermusuhan. Sebab apa? Di dalam penjelasan tafsir, lingqita'il alaq bihuduhuri maka yatakhaluna lahu sabab minal azab. Karena mereka semakin terputus satu dengan yang lain, sebab-sebab untuk mencintai, karena justru kasih sayangnya, karena mereka saling mencintainya, karena persahabatannya di dunia, justru menyebabkan dirinya semakin jauh daripada Allah, justru semakin menyebabkan dirinya masuk ke dalam neraka. Maka mereka saling bermusuh-musuhan, yang di dunia baik, di dunia bersama-sama, di dunia mempunyai teman karib, tetapi nanti bermusuhan sama-sama masuk ke dalam neraka. Ini di dalam Al-Quran diterangkan. Illal muttaqina, yang tidak akan menyesal siapa? Illal muttaqina, kecuali orang-orang yang bertakwa. Fa inna khullatahum lima kanat billahi tabqi nafi'atan abadin. Karena apa? Karena persahabatan mereka, karena kecintaan mereka satu dengan yang lain, itu menyebabkan dirinya semakin kekal, bermanfaat selama-lamanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adalah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, maka sangat penting kita, keluarga kita, anak-anak kita harus perlu dipantau. Dia bersahabat dengan siapa? Temannya itu orang-orang baik apa tidak? Orang-orang soleh apa tidak? Orang-orang ahli ilmu apa tidak? Yang mengantarkan persahabatannya itu semakin mendekat kepada Allah apa tidak? Itu yang harus kita perhatikan.
Dan inilah tandanya, indikatornya orang-orang yang beriman yang beruntung seperti ini. Al-Quran mengatakan lanjutannya adalah ya ibadi la khaufun alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Orang-orang yang cinta, orang-orang yang saling mencintai satu dengan yang lain, menyayangi satu dengan lain karena didasari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka nanti diperintahkan ya ibadi, kamu sekarang di hari kiamat ini tidak ada rasa ketakutan sama sekali dan tidak ada rasa kesusahan sama sekali. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin, yaitu orang-orang yang beriman bi ayatina dengan ayat kami, wa kanu muslimin, dan mereka semua orang-orang yang muslim menyerahkan diri kepada Allah. Perintahnya Allah, udkhulul jannata, masuklah kamu semua al-jannata pada surga. Antum, kamu semuanya, wa azwajukum, dan pasangan-pasangan kalimu semua, tuhbarun, dengan berbahagia. Masyarul muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah beruntungnya kalau kita punya sahabat-sahabat ahli ilmu, sahabat-sahabat, apalagi kita bersahabat dengan ulama, sahabat orang-orang ahli ibadah, sahabat orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali, ini tandanya orang yang beriman, jangan sekali-kali kita jerumuskan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk bersahabat sama orang-orang yang justru menjauhkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin, di dalam keterangan hadis Nabi, An Abi Hurairah radhiyallahu an Abi Hurairah wa Ibnu Abbas, diriwayatkan hadis ini oleh Abi Hurairah, diriwayatkan juga oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahuma qala, keduanya berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man zara akhahu al-muslim falahu bi kulli khatwah hatta yarji'a raqabah. Hadirin, karena bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala, barang siapa berziarah dengan sahabatnya yang muslim, maka dirinya mendapatkan pahala setiap langkah kakinya itu sampai ia kembali seperti dirinya memerdekakan pahalanya, seperti memerdekakan budak. Wa yahattu anhu bi alfa sayyi'ah, dan dihapus baginya 1000 dosa-dosanya. Wa yuktabu lahu alfa hasanah, dan dicatat baginya 1000 kebagusan. Wa yurfa'u lahu nur, dan diangkat baginya cahaya seperti nurul arsy inda rabbi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Warawan Ibnu Abbas, diriwayatkan juga dari hadis Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ta'ala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum birijalikum min ahli jannah. Rasulullah mengatakan, apakah tidak aku kabarkan kepada kalian semuanya laki-laki di antara kalian semuanya yang ahli surga? Qalu qulna bala ya Rasulullah. Kami berkata para sahabat, iya ya Rasulullah. Siapa saja yang Rasulullah laki-laki di antara kami yang ahli surga itu ya Rasulullah? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nabi, yang pertama adalah nabi, wa an-nabi fil jannah, wasiddiqu, orang-orang yang terpercaya, sikap hidupnya terpercaya, tidak menjadi orang-orang yang pembohong, tidak menjadi orang-orang yang penipu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, coba hadirin, ini tingkatan kedua setelah nabi itu adalah orang-orang as-siddiq, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang amanah, orang-orang yang jujur, tidak pembohong, tidak penipu. Orang yang seperti ini adalah orang-orang ahli surga. Maka oleh karena itu perlu dipupuk. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di zaman ini banyak orang yang pinter, tapi menjadi orang yang mencari orang jujur memang betapa sangat susahnya sekarang ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada makalah kiai ulama mengatakan, kalau diberi amanah justru dia berkhianat. Banyak sekali orang-orang yang pintar tapi tidak jujur. Disuruh menjaga, kalaupun dia diberi amanah untuk menjaga beras, justru dia menimbun beras. Kalau dirinya diberi amanah untuk menjaga hutan, rame-rame dia menjadi orang hutan. Kalau dia disuruh menjaga laut, justru menjadi bajak laut. Kalau diberi amanah, kalau dia hanya pandai berbicara, tapi sangat sedikit dia bekerja. Inilah mentalnya orang-orang yang munafik. Mentalnya orang-orang munafik itu adalah sangat susah untuk dipercaya. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tandanya orang yang beriman adalah siddiq, orang-orang yang terpercaya, orang-orang yang aman. Dan orang yang amanah seperti ini, orang-orang yang jujur seperti ini adalah dia ahli surga, kata Rasulullah SAW. Yang ketiga wasyahid, bayangkan hadirin, yang ketiga justru orang yang baru mati syahid. Jadi yang ketiga dalam hadis ini adalah orang yang ahli surga, orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid itu di surga, dia di mana saja ia mau. Warrajul yazuru akhahu al-muslim fi nahiyatil misri la yazuru illa lillahi fil jannah.
Ya, yang berikutnya lagi adalah sahabat sama sahabat yang lain yang suka berziarah, sekalipun sahabatnya itu di tempat yang jauh dari perkotaan, dia di tempat yang jauh, berarti logikanya adalah tempatnya sulit, tempatnya jauh, dia tapi berziarah di sana karena Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang punya sahabat seperti ini, yang sering mengunjungi sahabatnya yang jauh, maka dia termasuk orang ahli surga. Wabil khabar, diterangkan ma'asyiral muslimin, diceritakan di dalam khabar bahwa nanti di akhirat ada orang laki-laki asin, orang ahli maksiat, orang yang satunya orang ahli taat, tapi ini rupanya berkenalan, punya sahabat cukup baik di antara keduanya. Khususnya adalah bagi orang yang ahli maksiat, menjaga demikian rupa hatinya senantiasa menyayangi orang yang ahli ibadah, sekalipun dirinya tidak ahli ibadah. Setelah nanti di akhirat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pengadilan Allah Subhanahu wa taala, orang yang ahli taat kemudian digiring masuk ke surga. Dia berbahagia karena digiring masuk surga. Orang yang ahli maksiat digiring masuk ke neraka. Tetapi begitu dia dimasukkan neraka, karena dia tidak akan ada yang bisa memberi syafaat, sholawatnya dia kurang. Hadirin, nanti di akhirat kita sangat-sangat membutuhkan apa yang kira-kira bisa membantu kita kalau kita kurang amal kita. Yang diantara hadirin adalah kalau orang mempunyai rajin membaca sholawat 100 kali dalam sehari semalam, kata Rasulullah, wajib dirinya mendapat syafaat. Jadi kalau kita ini perlu untuk nanti diharapkan di akhirat adalah diantaranya apa? Amalan apa? Kalau kita punya sholawat 100 kali, atau yang lebih istimewa 1000 kali dalam sehari semalam, atau dirinya punya zikir la ilaha illallah rutin setiap hari, ya minimal 100 kali. Inilah orang-orang yang bisa mendapatkan syafaat nanti di akhirat kalau kita kurang amal kita. Yang diantaranya kalau tidak kurang itu semuanya, tidak mendapatkan itu semua, maka carilah kita menjadi orang-orang yang soleh, berteman, bersahabat orang-orang yang soleh. Ini yang penting. Sebab dengan orang yang soleh ketika dia masuk surga, nanti ini ceritanya adalah begitu dia mau dikasih masuk neraka karena tidak ada amalan-amalan yang bisa membantu dirinya, maka dia, ya Allah, wahai temanku yang mau masuk surga, tolong saya, mintakan aku syafaat, mintakan aku dengan syafaat, aku senang dengan kamu, aku cinta kepada kamu. Maka akhirnya orang yang mau masuk surga tadi minta kepada Allah, ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah, aku berteman, aku bersahabat dengan dia, maka ampunkanlah dosa-dosanya ya Allah. Berkat permintaan sahabat yang soleh yang mau masuk surga, orang yang mau masuk neraka tadi akhirnya diangkat oleh Allah syafaat berkahnya karena dia bersahabat, teman baik dengan orang-orang yang soleh. Maka oleh karena itu kuncinya di dalam hadis ini yang harus kita perhatikan, bersahabatlah kita, jagalah persahabatan kita dengan orang-orang yang soleh, para ulama, orang-orang yang hafid Al-Quran, orang-orang yang ahli ibadah. Sebab dengan kita bersahabat dengan mereka, kita dikenal oleh mereka, dikenal para wali-walinya Allah, dikenal para ulama. Semoga itu termasuk bagian kita mendapatkan syafaat nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul a'mal al-hubbu fillah. Hadis Nabi mengatakan sebaik-baiknya amal adalah karena dia punya cinta karena Allah, wal bughdu fillah, dan benci karena Allah. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini hadis Nabi. Jadi cintailah karena Allah, bencilah karena Allah. Jadi kalau kita ini di sini, kalau kita bersahabat ukurannya, dia itu baik tidak menurut Allah, amalannya baik tidak menurut Allah. Kalau kita benci harus sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi isyaratun ila annal mu'min la budda ayyakuna lahul asdiqa. Maka oleh karena itu ini hadis menjelaskan kepada kita pentingnya kita, wajib bagi kita untuk mempunyai sahabat-sahabat yuhibbuhum fillah, yang kita mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Wala budda ayyakuna lahu man yubghiduhu fillah. Di dalam keterangan ada sebuah hadis sahabat Nabi. Sahabat Nabi mengatakan ketika dia mengisi di dalam suatu majelis, maka ketika dia mau keluar masjid, ada seseorang yang bersalaman dengan, ya Syekh, ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Ulangi lagi, apa maksudnya kamu? Aku mencintai karena Allah. Ulangi lagi, karena ia meyakinkan ana uhibbuhu fillah, ana uhibbuka fillah, saya mencintaimu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka langsung orang ini dipeluk oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Dia mengatakan orang yang cinta karena Allah, mencintai sahabatnya Allah, maka dia termasuk orang-orang ahli surga. Maka oleh karena hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Di dalam keterangan apa itu kitab Usuriyah diterangkan. Di dalam keterangan kitab Usuriyah diterangkan ada seseorang yang ahli maksiat, kemudian karena maksiatnya itu sudah dinampakkan kelihatan, maka masyarakat itu kemudian mengusir orang ini. Dialah terlonta-lonta di tengah padang pasir. Dan kemudian ketika ia mau meninggal dunia, dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bermunajat, di antara munajatnya kepada Allah, ya Allah, Engkau mengetahui bahwa saya ini suka melakukan terjebak dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui di dalam hati saya, di dalam nurani saya sungguh tidak ingin melakukan maksiat-maksiat, tetapi karena 3 faktor, karena hawa nafsu saya, karena teman-teman saya yang jahat, karena pengaruh iblis, maka saya melakukan dosa. Maka oleh karena itu ampunkanlah ya Allah, karena saya lemah di dalam menolak godaan-godaan ini tadi. Ya Allah, Engkau mengetahui ya Allah, aku ini melakukan maksiat, tapi di dalam hati saya ini lebih mencintai orang-orang ahli ibadah, orang-orang soleh, orang-orang alim, orang-orang ahli ilmu. Saya ini memang berteman sama orang-orang jahat ya Allah, tapi di hati saya lebih menghargai orang yang soleh, orang yang ahli ibadah, orang ahli ilmu, ahli zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya lebih mencintai mereka. Andaikan di antara 2 orang ini, teman saya yang jahat dan teman saya yang soleh, orang soleh minta tolong kepada saya, maka saya tentu akan mendahulukan bantuan saya kepada orang-orang yang soleh. Maka oleh karena itu ampunkanlah ya Allah. Yang ketiga, ya Allah, jika memang Engkau ingin menyiksa diri saya, maka tentu yang akan berbahagia adalah iblis beserta pengikut-pengikutnya, karena saya akan masuk neraka bersama mereka, iblis bersama pengikut-pengikutnya. Tetapi jika Engkau mengampunkan saya ya Allah, kemudian saya masuk surga, maka yang dibakar api neraka, masa tubuh yang lain dibakar api neraka. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pentingnya kita di dalam cerita Allah, pentingnya kita punya sahabat orang soleh, orang alim. Tandanya kalau kita cinta sama orang soleh, sering hadir dalam majelis-majelisnya ilmu mereka. Kalau mereka ngaji kitab ihya, ngaji kitab-kitab apa, ikut ngaji, ikut hadir dalam majelisnya. Tandanya kalau kita cinta. Jangan ngomong kita cinta tapi tidak pernah hadir dalam majelis-majelis ilmu mereka, tidak pernah ngambil pelajaran daripada ilmu-ilmu mereka. Jangan tidak dianggap bahwa lain di mulut, lain di batin, dan itulah tanda-tandanya orang yang munafik. Semoga bermanfaat.